jadi orang yang menghubungkan antara acara itu sama penonton misalnya. Orang kan pengen tahu misalnya, ini acara apa sih? Nanti saya tugasnya gitu membawakan acara itu dan ngasih tahu, oke ini kita lagi mau ngobrolin soal ini loh. Nanti kamu misalnya pengen tahu apa yang mau kita bahas selama setengah jam ke depan. Nah ini intinya gini-gini ya. Yang namanya ya itu sih intinya pembawa acara ya, dari katanya aja udah bisa ditebak. Membawakan sebuah acara. Gimana caranya orang yang nonton itu tahu itu acara apa dan bisa tertarik buat nonton terus itu acara. Ya menghibur orang dengan lawakan. Ya intinya sih ya bikin orang ketawa. Pelawak itu orang yang pekerjaannya membuat orang tertawa. Yang namanya bekerja berarti dibayar. Artinya pelawak itu orang yang dibayar buat bikin orang ketawa. Saya sebenarnya mengawalinya dari pekerjaan wartawan ya. Waktu lulus dari kampus saya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran. Setelah saya lulus itu jadi reporter di majalah musik namanya Trax. Nah, itu pertama kali saya bekerja itu sebagai wartawan. Karena saya kuliahnya jurusan jurnalistik. Saya bisa nulis dan saya mencintai pekerjaan menulis. Terus saya mencintai musik. Jadi saya gabungkan dua kecintaan saya itu. Kecintaan pada menulis dan kecintaan pada musik. Ya wujudnya ya paling gampang ya, oh saya bisa jadi wartawan musik. Makanya ketika akhirnya saya kerja di Rolling Stone itu pekerjaan impian saya sudah tercapai gitu. Kerja di majalah musik yang memang diakui secara internasional. Majalah Rolling Stone suka ada party setiap bulan, saya nge-MC gitu, ada band. Orang jadi tahu saya bisa nge-MC. Ya meskipun di kampus sebelumnya saya suka nge-MC. Tapi ketika di Jakarta, orang resmi mengetahui saya sebagai MC ketika kerja di Rolling Stone. Nah, waktu di Rolling Stone itu karena sering MC-nya sering sendirian dan saya sering ngelucu, orang jadi menganggap oh si Soleh lucu nih. Ya udah akhirnya saya coba tuh tahun 2010 mencoba stand up. Ya kira-kira 6 bulanan kemudian komunitas stand up comedy muncul. Mereka pernah ngelihat video saya. Diajakinlah saya sama komunitas itu buat tampil di acara komunitas. Dan waktu Metro TV bikin acara stand up comedy, mereka tahu juga saya pernah punya video itu. Diajakinlah saya sama Metro. Nah dari situlah orang mengenal saya sebagai komedian gara-gara tampil pertama kali di Metro. Ya, tiba-tiba saya jadi stand up comedian pun karena ditawarin. Dan saya memikirnya, ya saya senang melakukannya dan dibayar. Ya udah, saya senang dan saya dapat duit. Tahun 2005 saya pernah ditawari siaran waktu saya masih kerja di Trax. Itu pun ditawarinya karena saya pernah karaokean ada bos radio ngelihat saya seru. Terus tahu-tahu ditawarin siaran. Oh ya udah, akhirnya saya siaran. Nah, waktu di Indika pun karena waktu itu Rolling Stone kerjasama dengan Indika bikin program. Awalnya sih cuma ngirimin, ini editornya biar ada yang ngirimin ke Indika buat mewakili majalah kita karena ada program kerjasama. Tahu-tahu setelah berapa bulan terjalin kerjasama, Indika malah nawarin saya siaran karena lu bagus juga siaran. Ya udah siaran di sini aja. Nah, bingung kan? Kok tadi di studio terus tiba-tiba sekarang ada di depan kandang gajah? Saya lagi ada di Kebun Binatang Ragunan dalam rangka, ya ini kan salah satu pekerjaan saya sebagai pembawa acara. Ya saya seminggu sekali di TV One ada nama acaranya Karikatur Negeri. Ini kebetulan episode sekarang tappingnya lagi di Kebun Binatang Ragunan. Jadi kita ada di sini. Kuliah itu bukan cuma datang ke kelas, terus belajar, pulang, dapat nilai bagus, orang tua bangga. Ya pasti sih orang tua bangga kalau kita kuliah nilainya bagus. Saya IPK-nya juga bagus. Tapi kalau kita cuma kuliah, kelas, pulang itu kurang lengkap. Bersosialisasi sama teman-teman, berkegiatan, aktif di organisasi itu sama pentingnya juga dengan belajar atau ngikutin perkuliahan di kelas ataupun di kampus ya. Karena ya yang pertama sih soal sosialisasi gitu. Kita itu yang nggak bisa dipelajarin di buku-buku pelajaran atau buku-buku sekolah ya. Meskipun ada teori bagaimana cara komunikasi yang efektif, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Tapi kalau nggak dipraktekin kan nggak ada gunanya. Nah, salah satu
manfaat dari aktif berkegiatan dan bersosialisasi dengan teman-teman di kampus adalah yaitu kita komunikasinya jadi enak, ketemu banyak orang. Jadi kita tahu bagaimana menghadapi orang seperti ini, menghadapi orang seperti itu. Kampus atau sekolah itu kayak miniatur dunia yang sesungguhnya sih. Kayak misalnya nanti kita di pekerjaan juga kan di kantor bakal ketemu orang yang nyebelin, ketemu orang yang seru, ketemu orang yang pendiam atau gimana. Nah di kampus itu kita berlatih bersosialisasi. Kalau mau jadi wartawan ya pertama harus rajin baca, banyak baca dan rajin berlatih menulis. Salah satu cara untuk melatih kemampuan menulis adalah dengan banyak baca. Kalau misalnya ya tentukan dulu misalnya mau jadi wartawan apa. Kalau saya dalam konteks saya pengen jadi wartawan musik, ya harus banyak dengerin lagu, banyak baca buku, banyak baca berita-berita soal musik. Jadi kita wawasannya cukup dan ketika kita berhadapan dengan narasumber atau musisi-musisi, jadi kita tahu dan ketika misalnya kita mau ngomongin album ini, oh kita ngerti ini album ini, referensi itu wawasan ya. Dan kalau penyiar radio itu apa ya? Jadi diri sendiri aja kalau kata saya penyiar radio, karena saya diminta jadi penyiar pun kan bukan ngelamar, bukan apa, karena saya punya keunikan, dianggapnya oh ini penyiar di radio kita udah waktu saya masuk ya terlalu stereotyping apa kayak terlalu umum gitu, terlalu sama kayak penyiar-penyiar radio lain yang suaranya bagus terus ngomongnya bahasa Inggris atau apa. Saya datang dengan ya diri saya sendiri, saya dianggap oh ini ngomongnya ya nggak kayak penyiar lain tapi punya ciri khas gitu. Jadi ada karakter. Pertama itu kalau mau jadi stand up comedian harus punya kemampuan public speaking alias berbicara di depan umum yang baik. Itu syarat pertamanya. Meskipun orangnya lucu, tapi kalau nggak bisa ngomong di depan umum, itu nggak ada yang susah menyampaikan leluconnya. Kedua, kalau mau jadi stand up comedian dia harus punya selera humor. Gimana caranya punya selera humor ya bisa berlatih. Kalau yang namanya stand up comedian itu nih buat orang-orang yang kan banyak suka nanya, Kang pengen jadi komik gimana caranya? Sekarang ini udah banyak komunitas di beberapa daerah, silakan dibuka di Twitter, itu ada misalnya cari aja komunitas stand up Indo daerahnya. Biasanya nih kalau kayak di Jakarta nih, di Jakarta aja ada komunitas Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Selatan, ada komunitas Bintaro, Tangerang dan Serpong, ada komunitas Bekasi. Nah, biasanya di tiap-tiap komunitas stand up comedy itu mereka mengadakan yang namanya open mic. Open mic itu ajang buat orang berlatih. Banyak komik yang sekarang udah matang dan bagus pun dari banyak berlatih di open mic gitu, muncul dari komunitas. Terus ya sekali lagi wawasan, karena yang namanya orang mau melucu itu kan harus banyak tahu gimana kita bisa punya banyak materi lawakan atau materi lelucon kalau kita nggak banyak ngobrol, nggak banyak baca buku gitu. Intinya sih sama aja di semua bidang yang saya geluti ini jalur garis merahnya adalah ilmu komunikasi ya. Karena saya selalu ingat apa kata seorang ahli komunikasi, saya kuliah 7 tahun tapi ini yang paling saya ingat. Kata pakar komunikasi namanya Carl E. Hovland. Communication is the process to modify the behavior of other individuals. Komunikasi itu proses mengubah perilaku orang lain. Ini budi.org, help me understand better. Ya, gitulah kurang lebih. Bahasa Inggris saya agak-agak Sunda English.